Pernah nggak kalian mikir, bagaimana sebenarnya sebuah mobil Formula One itu dibuat? Bukan cuma dirakit, tapi diciptakan. Karena mobil Formula One bukan cuma mobil biasa, ini adalah mesin paling kompleks yang pernah dibuat manusia untuk balapan. Satu mobil F1 terdiri dari lebih dari 14.000 komponen. Dan yang lebih gila, semua bagian itu dibuat hanya untuk satu tujuan, mengejar 1/10 detik. Di Formula One, selisih sekecil kedipan mata bisa menentukan kemenangan. Jadi, bagaimana sebenarnya sebuah monster Formula One ini lahir? Mulai dari layar komputer sampai akhirnya melaju lebih dari 300 km per jam di lintasan. Sebelum mobil dibuat, sebelum baut dipasang, sebelum mesin dinyalakan, semuanya dimulai dari angin. Ya, angin. Karena di Formula One, musuh terbesar bukan rival, tapi udara. Engineer Formula One menghabiskan ribuan jam hanya untuk mempelajari bagaimana udara bergerak di sekitar mobil. Mereka menggunakan software super canggih bernama CFD, Computational Fluid Dynamics. Singkatnya, mereka mensimulasikan angin secara digital. Setiap lekukan kecil di bodi mobil diuji, karena perubahan kecil seberapa mili pun bisa membuat mobil lebih cepat atau malah lebih lambat. Dan saat desain awal selesai, mereka belum membuat mobil asli. Mereka masuk ke tahap berikutnya, Wind Tunnel. Disinilah semuanya mulai terasa seperti film sci-fi. Tim Formula One punya ruangan besar terisolasi bernama Wind Tunnel. Di sini, replika mobil Formula One dimasukkan ke dalam terowongan raksasa, lalu angin ditembakkan dengan kecepatan tinggi. Tujuannya, melihat bagaimana udara mengalir di sekitar mobil. Asap, laser, dan ratusan sensor digunakan untuk membaca turbulensi. Semakin bersih aliran udaranya, semakin cepat mobilnya. Dan sebaliknya. Tapi ada masalah. FIA membatasi ketat waktu penggunaan wind tunnel. Jadi tim tidak bisa sembarangan bereksperimen. Itulah kenapa setiap jam di wind tunnel sangat berharga. Bahkan beberapa tim rela menghabiskan jutaan dolar hanya untuk upgrade aerodinamika kecil. Saat desain mulai final, tim mulai membuat sasis utama atau yang biasa disebut monocoque. Ini adalah tulang sekaligus tameng pelindung bagi pembalap Formula One. Dan bahannya bukan besi, bukan aluminium, tapi carbon fiber. Material super ringan, tapi sangat kuat. Saking kuatnya, mobil F1 bisa menabrak tembok dalam kecepatan tinggi dan pembalapnya masih keluar dengan selamat. Pembuatan carbon fiber sendiri sangat rumit. Lembaran pre-rack karbon disusun satu persatu manual dengan akurasi tinggi. Lalu dimasukkan ke dalam oven raksasa bertekanan tinggi bernama autoclave. Dipanaskan dengan tekanan ekstrim selama berjam-jam dan hasil akhirnya adalah bodi mobil yang bobotnya sangat ringan tapi keras seperti baja. Lalu kita masuk ke bagian paling mahal, mesin, atau dalam Formula One modern disebut power unit. Mesin F1 bukan cuma mesin biasa, ini adalah mahakarya gabungan dari mesin fisik turbo, baterai listrik, sistem regenerasi energi, software canggih, dan ribuan sensor. Satu power unit bisa menghasilkan tenaga lebih dari 1000 horsepower, dan yang paling gila, efisiensinya luar biasa tinggi. Mesin mobil biasa membuang banyak energi menjadi panas sia-sia, tapi mobil F1 mereka memanfaatkan hampir semuanya. Energi panas, energi pengereman, bahkan semburan gas buang dari knalpot. Semua diubah kembali menjadi tenaga kinetik. Di F1, energi sekecil apapun sangat berharga, dan harga untuk satu mesin F1 ini bisa mencapai puluhan hingga ratusan miliaran rupiah. Dan performa mesin buas ini tidak akan ada artinya tanpa bagian yang langsung menyentuh aspal. Ban. Ban F1 bukan ban karet biasa yang bisa kalian beli di toko terdekat. Ini adalah komponen aerodinamika aktif yang dirancang sangat sensitif oleh Pirelli. Ada ban untuk kondisi kering dengan berbagai tingkat kelembutan dan ada ban khusus untuk hujan. Ban F1 sangat kompleks. Saking kompleksnya, ban F1 punya jendela suhu yang sangat sempit. Jika terlalu dingin, ban akan kehilangan cengkeraman dan selip. Jika terlalu panas, karetnya akan melepuh dan hancur dalam hitungan menit. Itulah kenapa mengelola suhu ban adalah salah satu ilmu paling rumit yang harus dipecahkan oleh para insinyur di pitwall. Di Formula One, kesalahan kecil bisa jadi bencana besar. Makanya semua komponen dibuat dengan tingkat presisi ekstrim. Bahkan sebuah baut kecil pun dirancang khusus.
Tidak ada bagian yang dipasang secara asal, gearbox dibuat super ringan dari titanium, suspensi dirancang khusus untuk menyesuaikan karakteristik tiap sirkuit. Setir mobil F1 bahkan lebih mirip seperti komputer berjalan. Pembalap mengontrol hampir semua hal dari sana, mulai dari engine mode, diferensial, brake balance, hingga aktivasi ARS atau Energy Recovery System. Dan gokilnya, sebagian besar tombol rumit itu harus dioperasikan dengan tepat saat mobil sedang melaju 300 km per jam. Sebelum monster ini benar-benar menyentuh aspal sirkuit asli, ada satu jembatan krusial yang harus dilewati, simulator miliaran rupiah. Simulator tim F1 bukan sekedar game balap biasa. Ini adalah replika asli yang digerakkan oleh sistem hidrolik raksasa untuk meniru setiap guncangan, gaya G-force, dan curb sirkuit secara akurat. Disinilah para pembalap menguji mobil baru mereka secara virtual jauh sebelum versi aslinya selesai dirakit di pabrik. Nah, dari simulasi ini jutaan baris data telemetri dikirim ke markas tim. Setiap sensor membaca pergerakan suspensi, suhu rem, hingga tekanan angin pada sayap mobil. Melalui data inilah para insinyur tahu persis bagian mana yang bekerja sempurna dan bagian mana yang berpotensi gagal sebelum mobilnya benar-benar nyata. Dan akhirnya tiba momen paling menegangkan. Mobil pertama kali dinyalakan atau biasa disebut momen fire up. Saat mesin hidup, seluruh garasi langsung fokus, monitor menyala, mereka mengecek semua data, temperatur, tekanan oli, voltase baterai, hingga sistem hidrolik, karena satu kesalahan kecil di tahap ini bisa menghancurkan seluruh proyek. Dan saat mobil akhirnya keluar dari pit lane untuk pertama kalinya, itulah momen ketika dunia melihat hasil kerja keras dari ribuan otak paling jenius di bumi. Tapi yang menarik, mobil Formula One sebenarnya tidak pernah benar-benar selesai dibuat. Karena sepanjang musim berjalan, mobil ini terus berevolusi. Di setiap balapan, selalu ada komponen baru yang dibawa. Sayap baru, floor baru, kapsul suspensi baru. Kadang upgrade kecil pada bodi mobil hanya memberikan keuntungan selisih 0, sekian detik. Tapi sekali lagi di F1 itu adalah pembeda antara juara dunia atau pecundang. Karena itulah perang teknologi di Formula One tidak pernah berhenti. Saat satu tim menemukan inovasi baru, tim lain akan langsung mencoba membongkar dan menirunya. Nah, siklus ini terus berjalan, lebih cepat, lebih ringan, lebih gila. Mobil Formula One bukan sekedar kendaraan balap, ini adalah puncak dari gabungan teknologi paling canggih di dunia motorsport. Dibuat oleh ribuan orang, menghabiskan jutaan dolar dan diciptakan hanya untuk satu hal mendasar, menjadi yang super cepat di atas aspal. Dan mungkin itulah alasan kenapa mobil Formula One selalu terasa begitu berbeda, magis, dan jauh lebih berkelas dari balapan lainnya.